Hai guys, kami dari kelompok 5 akan membuat pabrik ketan Klorofil. Stay tune ya. Dah. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan dan kultur jaringan. Kelompok kami membuat produk hasil fermentasi tape ketan. Tape ketan adalah makanan fermentasi khas Indonesia yang terbuat dari ketan atau beras ketan yang difermentasikan dengan menggunakan ragi tape. Ragi ini mengandung mikroorganisme yang akan mengubah pati dalam ketan menjadi gula sederhana yang kemudian akan difermentasikan menjadi alkohol dan asam, menciptakan rasa manis, sedikit asam, dan beralkohol. Ragi yang digunakan pada proses fermentasi tape ialah ragi dengan merek NKL. Ragi ini mengandung jenis mikroorganisme yaitu Amylamyces sp, Aspergillus sp, Muxor sp, Saccharomyces sp, dan Candida sp. Pada awalnya, tape merupakan jajanan tradisional berbahan dasar singkong. Jajanan ini diproses melalui proses fermentasi yang menghasilkan rasa dan tekstur yang dapat dinikmati. Lalu tape kemudian berkembang menjadi kuliner yang lain yang tak kalah nikmatnya, yaitu tape ketan. Dengan warna hijau yang khas, tape ketan kerap hadir sebagai camilan di acara-acara upacara adat, acara keagamaan, maupun hajatan pernikahan. Mengutip dari Indonesia Kaya, tape ketan mulai berkembang dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kudapan ini memiliki cita rasa asam yang berpadu pada rasa manis. Secara historis, tape ketan berasal dari desa Ciberem, Kecamatan Cibinbing, Kuningan. Lalu kuliner ini hanya disajikan pada hari-hari besar agama Islam, yaitu menjelang Idul Fitri. Meski terlihat sederhana, proses pembuatan tape ketan ini ternyata cukup rumit. Proses pembuatannya diawali dengan pengolahan tape yang diolah bersama dengan beras ketan, lalu difermentasi. Hai guys, kita udah selesai. Mana ketannya? Mana ketannya? Mana ya? Ting ting. Udah jadi. Tape ketan yang difermentasikan dalam 3 hari menghasilkan sedikit air karena pada tahap awal fermentasi, enzim dari ragi mulai memecah pati dalam ketan menjadi gula sederhana. Yang kedua, menghasilkan rasa manis. Kemanisan disebabkan oleh pembentukan gula sederhana seperti glukosa dan maltosa dari pati ketan tersebut. Yang ketiga, ragi belum terlalu larut dalam ketan. Pada hari ketiga, aktivitas ragi masih dalam tahap awal, sehingga ragi belum sepenuhnya terlarut atau menyebar merata dalam ketan.
Tape ketan yang difermentasikan dalam 4 hari menghasilkan berair. Produk air meningkat seiring aktivitas ragi yang lebih intensif. Mikroorganisme menghasilkan lebih banyak cairan sebagai produk sampingan fermentasi tersebut. Yang kedua, menghasilkan rasa yang manis. Kemanisan tetap dominan karena gula sederhana masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, ragi sudah terlarut. Pada hari keempat, ragi lebih aktif dan terdistribusi secara merata di seluruh tape, menunjukkan peningkatan aktivitas enzim mati. Tape ketan yang difermentasikan dalam 5 hari menghasilkan air yang cukup banyak. Cairan semakin banyak terbentuk karena ragi telah bekerja maksimal dan proses metabolisme mencapai puncaknya. Yang kedua, menghasilkan rasa manis dan asam. Rasa asam muncul sebagai hasil dari produksi asam organik seperti asam laktat oleh mikroorganisme selain gula yang masih ada. Yang terakhir, ragi sudah cukup terlarut. Ragi sudah sepenuhnya terlarut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ragi telah selesai. Tape yang memiliki rasa manis dan sedikit asam lalu sedikit beralkohol itu tandanya sudah berhasil. Rasa manis yang berasal dari gula ketan yang difermentasi oleh ragi, sedangkan rasa asam dan alkohol menunjukkan fermentasi yang berhasil. Rasanya tidak boleh terlalu asam atau terlalu alkoholik. Untuk aromanya, tape yang bagus memiliki aroma fermentasi yang baik tetapi tidak berbau busuk. Aroma ragi yang lembut dan sedikit alkohol menunjukkan fermentasi yang berhasil. Lalu tekstur tape ketan seharusnya lembut dan lengket, tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Seharusnya ketan masih bisa dikenali butiran-butirannya walaupun sudah difermentasi. Untuk kebersihan sendiri itu adalah hal wajib saat pembuatannya, karena tape yang baik akan terhindar dari kontaminasi bakteri atau jamur yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan tape menjadi berbau tidak sedap atau rusak. Nah, jadi secara keseluruhan tape ketan yang berkualitas baik memiliki rasa seimbang, tekstur yang lembut, aroma yang menyegarkan, dan bebas dari bau atau rasa yang tidak disedap. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi tape ketan, yang pertama yaitu beras ketan. Ketan harus bersih dan berkualitas. Ketan yang bersih dan berkualitas akan menghasilkan tape yang lebih berkualitas. Beras ketan harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran yang tidak diinginkan. Yang kedua ada ragi. Ragi mengandung mikroorganisme jamur Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses fermentasi. Jika ragi yang diberikan terlalu sedikit, akan menyebabkan tape menjadi asam dan kurang manis, dan jika ragi yang diberikan terlalu banyak, akan menyebabkan tape menjadi manis kepahitan. Yang ketiga ada kondisi kebersihan. Dalam pembuatan tape harus bersih dari segi apapun, karena jika tidak bersih akan menyebabkan kontaminasi organisme yang mengganggu fermentasi tape, hingga tape menjadi bau dan rusak. Lalu yang keempat ada kadar air. Setelah ketan dikukus, kadar air perlu diperhatikan, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kadar air membantu ragi bekerja lebih efektif hingga menghasilkan tape yang lembut dan manis. Lalu ada suhu ruang selama fermentasi kisaran 25-30 derajat Celcius. Suhu terlalu rendah dapat memperlambat fermentasi dan suhu terlalu tinggi akan membuat tape menjadi masam. Waktu fermentasi sekitar 2-4 hari tergantung selera. Jika terlalu lama dapat membuat tape akan menjadi asam. Yang ketujuh kadar gula. Penambahan gula bisa mempercepat fermentasi tape dan meningkatkan cita rasa manis pada tape, meskipun tidak selalu diperlukan karena ketan sudah mengandung pati yang diuraikan menjadi gula selama fermentasi. Dan yang terakhir ada sirkulasi udara. Tape biasanya disimpan dalam wadah yang tertutup namun tetap ada udaranya. Ini mencegah bau tidak sedap dan menjaga suhu dalam wadah tetap stabil. Bye-bye semuanya. Dadah.